Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak pembatas proyek perbaikan jalan di Pati. Empat pencuri pagar kantor polisi saat demo dan kerusuhan di Salatiga ditangkap. Setelah sempat dicabut kartu identitas liputan wartawan Istana milik jurnalis media nasional Diana Valencia, akhirnya dikembalikan Biro Pers Istana. Empat pelaku yang terlibat dalam pembuatan dan kepemilikan bom molotov dalam unjuk rasa yang berakhir rusuh pada Agustus lalu ditangkap polisi. 3 orang diringkus saat aksi demo di Temanggung, sementara 1 pelaku yang merupakan mahasiswa ditangkap karena terlibat aksi penyerangan di depan Mapolda Jawa Tengah. Peracik dan pembuat bom molotov yang digunakan saat unjuk rasa pada Agustus lalu ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah. Bom molotov yang dibuat ini digunakan sebagai alat untuk menyerang petugas maupun merusak fasilitas pemerintah saat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. 3 orang ini ditangkap saat berlangsungnya aksi di depan kantor DPRD Temanggung dan kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 1 orang lainnya tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Kami melakukan penindakan karena yang bersangkutan mempunyai peran adalah turut serta membantu dalam merakit bom molotov yang dilakukan oleh tersangka H, ya, tersangka H sebelumnya, kemudian dan juga menyuruh tersangka H ini untuk melempar bom molotov ke arah petugas. Motifnya adalah untuk membuat kerusuhan dan melukai petugas. Para tersangka bom molotov ini dikenakan pasal tentang undang-undang darurat dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. 4 pencuri pagar saat demo dan kerusuhan Polres Salatiga pada akhir Agustus lalu ditangkap polisi. Keempatnya berencana menjual pagar besi namun keburu tertangkap polisi. Menggunakan sepeda motor, Angga Aditya Saputra, Rida Dwi Arianto, Maulana Umar Said, dan Imam. Para pemuda ini nekat mengambil pagar kantor polisi Polres Salatiga saat aksi unjuk rasa berujung rusuh pada akhir Agustus lalu. Para tersangka awalnya datang ke lokasi untuk menyaksikan unjuk rasa, namun akhirnya memprovokasi warga untuk merusak pagar Polres Salatiga dan mencuri pagar sepanjang 360 cm. Namun belum sempat menjual pagar, ketiganya terlebih dahulu ditangkap polisi. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap sejumlah barang bukti seperti rekaman video. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana atau perusakan saat terjadi unjuk rasa atau berujung kericuhan yang tanggal 29 Agustus sekitar pukul 23.00 dengan kerugian pagar Polres yang telah dirusakkan dan dibawa. Salah satu pelaku Imam mengaku awalnya hanya ikut-ikutan demo ke Mapolres Salatiga bersama 8 rekannya. Saat aksi semakin ramai, dirinya pun ikut merusak pagar Polres Salatiga dan mengambil untuk dijual. Kenapa dijual juga? Spontan juga ikut-ikut, Pak. Dijual atau gimana? Rencana mau apa? Dijual sama teman, Pak. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Yuryanto melaporkan dari kota Salatiga. Kasus kekerasan yang dialami tenaga medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang masih dalam tahap pengaduan. Kuasa hukum korban mendorong agar kasus itu segera masuk tahap penyidikan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Dr. Astra saat ditemui sejumlah awak media Sabtu lalu.
Ia mengatakan para saksi sudah diminta klarifikasi. Kini tinggal menunggu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau pelaporan dari penyidik Polda Jateng. Hingga saat ini belum ada langkah mediasi antara RSI Sultan Agung dan Universitas Sultan Agung Semarang. Pihaknya juga melanjutkan proses hukum agar kasus kekerasan ini bisa naik ke tahap penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian advokat karena perlindungan terhadap profesi tenaga medis dinilai sangat penting. Jadi bisa kita bayangkan kalau tenaga kesehatan yang sedang menjalankan profesinya mendapat gangguan seperti itu kan sangat berbahaya. Berbahaya bagi semuanya ya, bagi pasien itu sendiri, bagi dokter itu sendiri juga. Karena pada saat menjalankan profesinya itu kan dibutuhkan ketenangan, pengambilan keputusan tidak boleh salah, dan hal yang sifatnya teknis lainnya. Dan ini tentunya tidak boleh diganggu oleh siapapun ketika sedang menjalankan profesinya. Dan harapan kami ini bisa naik ke tahap penyidikan karena menurut hemat kami semuanya sudah terpenuhi, bukan tindak pidananya. Termasuk visum dari klien ya? Ya, itu bukti surat ya, visum itu sudah, jadi bukti surat berupa visum, kemudian saksi juga sudah diperiksa, dan juga alat bukti lain ya, itu juga sudah diajukan. Rumah yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Semarang dibongkar pada Sabtu lalu. Setelah melalui proses panjang, pembongkaran berjalan lancar tanpa perlawanan. Tanpa ada perlawanan, pembongkaran rumah di Kelurahan Bendan Duhur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang berjalan mulus. Rumah dari pasangan pengumpul barang rongsokan ini rata dengan tanah dalam waktu singkat. Pemkot Semarang mengatakan rumah ini berdiri tanpa izin di lahan aset pemerintah seluas 1.800 meter persegi. Sebelum diratakan dengan tanah, keluarga Martin diminta mengosongkan tempat tinggalnya jauh-jauh hari untuk menghindari konflik hukum. Rencananya, lahan ini akan dimanfaatkan sebagai fasilitas publik. Kami undang di Satpol PP, somasi sudah kami lakukan dan hari ini kesepakatan kami, hasil koordinasi kami dengan wilayah, kami melakukan pengamanan terhadap aset pemerintah Kota Semarang. Bangunan ini sebelumnya difungsikan sebagai apa dan pemiliknya siapa Pak? Sebelumnya bangunan ini ditempati oleh atas nama yayasan ya, salah satu yayasan. Dan pelang, kalau teman-teman lihat pelang ini sebenarnya sudah lama dipasang ini, tapi mereka ngotot untuk tetap menempati dengan alasan yang sebenarnya sudah dibatalkan atau digugurkan dengan terbitnya sertifikat pakai milik pemerintah Kota Semarang. Pembongkaran ini merupakan bagian dari program penertiban aset pemerintah yang masih dikuasai rakyat tanpa izin. Pemkot Semarang akan memanfaatkan aset milik daerah untuk kebutuhan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.